Ya aduh, susah sangkut weh. Macam mana nak beli tiket weh? Sejujurnya abang sangat stres kerana tiket pesawat dan booking hotel sudah dibeli. Dan lebih penting, gue tidak ingin miss pertandingan besar ini. Gimana guys, tolong beri abang petunjuk bagaimana cara beli tiket sebagai orang asing. Baru juga lihat HP, baru megang HP. Mau ikutan war, udah begini. Udah kagak ada lagi. Ada yang gede-gede doang. Duitnya juga gede. Yang uppernya habis total aja beneran. Gila, baru jam 10 loh dibuka. Itu tadi aku juga klik yang ungu. Yang ungu klik, yang harga 600. Nggak bisa, tapi masih bisa diklik. Aduh, ini masih ada lagi nggak sih? Ngeri-ngeri banget antusiasnya. Luar biasa. Tangannya pada gercep-gercep semua ya. Keren. Jadi selamat buat teman-teman semuanya yang sudah dapat tiket Timnas Indonesia melawan Cina di tanggal 5. Ya yang nggak dapat, ya udahlah. Solusi terbaiknya kita nonton di rumah, nonton di TV. War tiket laga Timnas Indonesia versus Cina baru saja jadi bukti tak terbantahkan. Indonesia adalah pusat semesta sepak bola Asia Tenggara. Baru dijual Kamis pagi, 15.05, pukul 10 WIB, tiket pertandingan krusial kualifikasi Piala Dunia 2026 itu langsung ludes tak bersisa hanya dalam hitungan jam. Tak ada tiket tersisa. Habis total. Stadion utama Gelora Bung Karno yang dibatasi kapasitasnya oleh FIFA hanya 15%, nyaris meledak oleh antusiasme yang menggelegak. Kontrasnya, tiket pertandingan eksibisi ASEAN All Stars yang digembar-gemborkan sebagai pesta besar sepak bola Asia Tenggara justru menyedihkan. Sudah berminggu-minggu dijual, kursi masih kosong. Tiket menumpuk. Minat publik nyaris tak ada. AFF dan AFC kalang kabut. Mereka kecewa, dan mereka tahu mereka salah pilih negara. Sejak awal, keputusan AFF dan AFC untuk menempatkan pertandingan ASEAN All Stars bukan di Indonesia adalah blunder besar. Mereka lupa bahwa Indonesia adalah negara dengan basis supporter paling loyal, paling militan, dan paling fanatik se-Asia Tenggara, bahkan mungkin Asia. GBK selalu penuh. Animo tak pernah mati. Tiket timnas? Jangan ditanya, rebutan seperti konser Coldplay. Dan apa yang terjadi ketika laga ASEAN All Stars tidak digelar di tanah Garuda? Sepi, dingin, sunyi. Bahkan promosi masif dan nama besar tim lawan pun tak cukup menyulut emosi publik. Ini bukan sekadar kegagalan marketing. Ini kegagalan membaca psikologi fans sepak bola. AFF dan AFC seharusnya tahu, kalau kalian ingin acara besar, tempatkan di Indonesia. Jangan heran jika sekarang kalian panik dan kecewa, karena kalian menyepelekan magnet utama kawasan ini. Laga Indonesia versus Cina adalah partai hidup mati. Dan supporter tahu itu. Inilah duel penentuan, bukan eksibisi kosong tanpa makna. Di laga ini, bukan hanya 3 poin yang diperebutkan, tetapi juga harga diri dan mimpi menuju Piala Dunia 2026. PSSI membuka penjualan tiket lewat aplikasi Livin Sukha milik Bank Mandiri. Tak butuh 1 hari, bahkan 1,5 hari pun tidak. Dalam waktu singkat, seluruh tiket habis. Mulai dari kategori termurah Rp300.000 hingga kelas premium Rp1,75 juta. Ribuan orang antre digital, bahkan banyak yang akhirnya gagal membeli dan meradang di media sosial. Ini adalah histeria nasional. War tiket tak kalah sengit dari final Liga Champions. Satu kata, gila. Dan jangan lupakan, ini hanya 15% kapasitas stadion. Andai tanpa sanksi FIFA, kemungkinan besar kita akan melihat lautan merah di GBK, dengan 80.000 lebih pendukung menyanyikan Indonesia Raya dengan dada bergemuruh. Bandingkan dengan pertandingan ASEAN All Stars. Kursi masih kosong. Suara tribun masih sunyi. Promosi gencar, tapi minim respon. Bahkan banyak yang tidak tahu siapa lawan mereka. Tidak jelas tujuan pertandingannya. Tidak ada beban. Tidak ada urgensi. Tidak ada identitas. Kata siapa orang Indonesia suka hiburan sepak bola? Yang mereka cari adalah perjuangan dan nasionalisme. Ketika timnas main, mereka bersatu. Ketika timnas berjuang, mereka hadir.
Tapi ketika cuma ASEAN All Stars, mohon maaf, itu bukan Garuda. Tidak ada ikatan. AFF dan AFC kini dilaporkan kecewa berat. Proyeksi pendapatan tiket jeblok. Rencana euforia ASEAN malah jadi anti klimaks. Dan mereka tahu, andai saja pertandingan itu digelar di Jakarta, hasilnya pasti beda 180 derajat. Bahkan, stadion manapun di Indonesia akan penuh, meski pertandingan hanya bertajuk eksibisi. Karena di sini, sepak bola adalah urat nadi kehidupan. Apa yang membuat tiket Indonesia versus Cina begitu diburu? Jawabannya sederhana, karena ini timnas Indonesia. Karena ini tentang kebanggaan, tentang suara rakyat, tentang menyanyikan lagu kebangsaan dengan mata berkaca-kaca. Laga ini adalah simbol perlawanan. Di atas lapangan, para pemain bertarung bukan untuk uang atau popularitas, tapi untuk lambang Garuda di dada. Itulah sebabnya ribuan orang rela begadang, buka aplikasi pagi-pagi, dan sabar menunggu antrean hanya untuk mendapat satu tiket. Dan jangan lupa, meski dibatasi sanksi FIFA akibat ulah segelintir oknum saat laga versus Bahrain, animo tak surut. Justru makin membara. Ini menunjukkan bahwa cinta publik tak bisa dibungkam sanksi, tak bisa diredam aturan. Bahkan ketika hanya 15% kursi tersedia, 100% semangat tetap ada. Inilah momen refleksi untuk AFF dan AFC. Sudah terlalu lama Indonesia dianggap hanya sebagai pasar. Dipandang sebagai penggembira. Tidak diberi tempat yang layak dalam agenda besar regional. Padahal, kenyataan berkata sebaliknya. Indonesia adalah pusat semangat, pusat atmosfer, pusat gairah sepak bola Asia Tenggara. Lihat data, lihat reaksi publik, lihat fanatisme supporter. Jika AFF dan AFC masih ingin acara mereka hidup, mereka harus berhenti menyepelekan Indonesia. Mereka harus mengakui bahwa jika ingin atmosfer, maka hanya Indonesia yang bisa menyediakannya. Mereka harus sadar, jika ingin sukses, tempatkan laga-laga penting di Jakarta, Surabaya, Bandung, atau kota-kota besar lainnya di Nusantara. Tiket timnas Indonesia versus Cina mungkin hanya selembar kertas digital. Tapi maknanya lebih dari itu. Ia adalah bukti cinta, bukti perjuangan, bukti bahwa rakyat Indonesia siap mendukung Garuda terbang tinggi. Sebaliknya, tiket ASEAN All Stars hanya jadi simbol betapa jauhnya panggung buatan dari hati rakyat. Ia dingin, tanpa emosi, tanpa kebanggaan. Dan kini kita tahu, dunia sepak bola Asia Tenggara punya dua realitas yang tak sama. Indonesia yang penuh semangat, dan sisanya yang masih tertidur. Jika AFF dan AFC ingin sepak bola ASEAN bersinar, maka jawabannya hanya satu. Letakkan pusatnya di Indonesia. Jangan ulangi kesalahan yang sama. Karena Garuda sudah membuktikan, ia bukan lagi bayangan, tapi cahaya terang yang menyinari kawasan.